Ingat bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan kekekalan. Ingat saudaraku bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan kekekalan. Perjalanan kekekalan. Ingat, perjalanan kekekalan. Mari kita katakan, perjalanan. Kita katakan lagi. Lebih keras. Ini yang tidak diketahui oleh banyak orang, tidak dimengerti atau tidak mau dimengerti bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan kekekalan. Karena manusia itu bukan makhluk sementara. Memang di dunia ini hanya sementara. Tetapi manusia itu makhluk kekal. Kematian tidak menghentikan kesadaran manusia. Kematian bisa menghentikan kehidupan jasmani atau kehidupan fisik yang memang harus mati karena kesalahan Adam. Tetapi roh dan jiwa manusia itu tetap kekal. Sebenarnya dulu ketika Allah merancang manusia, manusia bukanlah makhluk yang bisa mati. Bukan makhluk yang memiliki tubuh sementara. Manusia didesain Tuhan sebagai makhluk kekal, baik jiwa, roh maupun tubuhnya. Tetapi karena pemberontakan terhadap Allah, maka manusia menjadi makhluk sementara untuk tubuhnya. Tubuh manusia menjadi sementara. Tetapi jiwa rohnya tetap kekal. Jadi perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan kekekalan, saudara. Ingat, kita bukan seperti binatang yang tidak memiliki kelanjutan kehidupan setelah mati. Manusia bukan makhluk, maksud saya, bukan seperti hewan. Manusia itu makhluk yang luar biasa. Makhluk kekal. Tubuhnya memang menjadi sementara karena dosa. Jadi saudaraku, kita semua pasti mati. Tidak ada orang yang bisa tidak mati, saudara. Tetapi puji nama Tuhan, Allah Bapa di sorga mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus menebus dosa kita, lalu menjadi teladan bagaimana seharusnya kita hidup, menuntun kita atau memuridkan kita, supaya kita setelah meninggal dunia, tubuh kita dikubur, jiwa roh kita yang abadi mendapat tubuh baru. Tubuh baru. Yang tidak bisa menjadi tua. Tidak bisa mati, saudaraku. Dan Alkitab katakan ini
harapan. Hidup yang penuh pengharapan itu ini, yaitu tubuh kemuliaan, tubuh kekal. Saudara harus memiliki sikap yang benar terkait dengan hal ini. Tubuh kekal. Tubuh yang kita nantikan, kita miliki. Mungkin kalau orang-orang muda tidak terlalu memikirkan tubuh kemuliaan ini. Tapi coba kalau sudah usia 55 tahun, 60 tahun, merasakan dan menghayati rentannya tubuh ini. Ya, rentannya tubuh ini. Apalagi kalau masa lalu atau hari-hari, tahun-tahun yang pernah dia jalani dengan gaya hidup, pola makan yang buruk. Ya. Penyempitan pembuluh darah, flek-flek yang bisa membuat ia stroke. Ya. Bisa serangan jantung mendadak, meninggal, prostat, ya saudaraku. Dan berbagai penyakit lain. Makanya Alkitab berkata umur manusia itu idealnya 70 tahun. Setelah itu selesai saja. Lebih dari itu, kebanggaannya atau yang dirasakan, yang paling dirasakan atau kebanggaannya, itu penderitaan. Jadi kita pasti mati, saudaraku. Nah, apa yang kita harus lakukan menghadapi realitas kematian itu? Di Lukas pasal 16 Tuhan Yesus mengajarkan seperti bendahara yang tidak jujur. Kita bukan diajar tidak jujur. Kita harus jujur. Tapi yang diajarkan di situ adalah, saudaraku, kesiapan seorang bendahara yang akan dipecat. Sebelum dipecat, ia mendatangi orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Dia kong-kalingkong, saudaraku, kolusi. Supaya orang-orang yang berhutang kepada tuannya membuat surat hutang yang lain. Ia berkata, berapa hutang kepada tuanku? Orang itu bilang 100 tempayan minyak. Lalu tulis surat hutangmu di sini 50 tempayan. Kepada yang lain 100 pikul gandum. Tulis di sini 80. Tak jujur itu. Tetapi si bendahara ini sudah bersiap, berjaga-jaga. Kalau nanti dia dipecat, dia punya teman-teman. Ya. Kita tidak diajar Tuhan untuk tidak jujur ya. Tetapi yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita itu sikap berjaga-jaganya. Sikap berjaga-jaga sebelum hari pemecatan. Kita pasti akan mengalami kematian itu sama dengan hari pemecatan, saudara. Apa yang kita lakukan? Banyak orang tidak tahu, tidak mengerti, atau tidak mau mengerti. Bahwa ia hidup dalam perjalanan kekekalan. Tidak tahu atau tidak mengerti
dan atau tidak mau mengerti. Saudara, jangan bodoh. Di Lukas pasal 12 ada orang kaya yang mengumpulkan harta. Saking banyaknya tidak cukup gudangnya. Dia harus menambah gudang lagi. Setelah dia punya banyak harta, dia berkata, "Hai jiwaku, tenanglah. Ada padamu banyak barang." Tetapi malam itu dia meninggal, saudara. Untuk siapa? Ini orang yang tidak berjaga-jaga, saudaraku. Di dalam Injil Lukas juga dikisahkan mengenai orang kaya yang tiap hari berpesta. Dia tidak peduli orang lain. Datanglah orang miskin yang tidak mampu mencari makan, ya. Badannya penuh dengan borok, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Orang kaya ini berpesta setiap hari, selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ini menunjukkan kemewahan. Alkitab berkata ia bersukaria dalam kemewahan. Dia melihat Lazarus yang miskin, tidak sepotong roti pun dia berikan. Anjingnya yang mendekati si Lazarus menjilati boroknya. Lalu matilah Lazarus. Orang kaya itu juga mati. Orang kaya itu ada di tempat yang sangat menderita. Sampai dia berkata kepada Bapak Abraham yang dia saksikan, bersama Lazarus yang hidup di dalam kemuliaan, kesenangan. Orang kaya ini berkata, "Bapak Abraham suruh Lazarus turun, beritahu saudara-saudara saya supaya jangan ada di tempat celaka seperti ini." Nah, orang kaya ini memang biasa suruh-suruh, ya, bos namanya. Sampai mati pun masih ngebosi. Yang disuruh Abraham lagi. Abraham nyuruh Lazarus. Tidak bisa. Saudara, Tuhan mengajarkan, berjaga-jagalah kamu. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, artinya menggunakan apapun. Yang akhirnya apapun itu tidak bisa menolong kamu kok. Nggak bisa. Jadi apapun yang kau miliki yang nantinya toh juga akan kamu lepaskan, kau pakai untuk bersahabat dengan Tuhan. Begitu saudara, di Lukas pasal 16 itu saudara. Setelah Tuhan memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur tadi, ya, tetapi yang memiliki sikap berjaga-jaga. Dia mempersiapkan diri menghadapi hari pemecatan. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Desember 2022. Yang pertama tadi saya katakan, saudara, kita hidup dalam perjalanan kekekalan, ya. Jangan lupa ini, ya. Ingat terus, ya. Saudara, bukan seperti binatang yang akhir hidupnya di kematian, ya. Saudara dan saya ini manusia. Kita ada dalam perjalanan kekekalan. Kita semua harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pemecatan itu. Harus punya bekal. Saudara datang ke gereja ini, di mana saya menjadi yang paling dituakan, ya, sebagai
senior pastor, ya, gembala senior. Saya harus menegaskan kepada semua hamba-hamba Tuhan, pengerja aktivis, kegiatan kita ini intinya satu saja, mempersiapkan jemaat memiliki bekal. Tidak ada tujuan lain. Ada gereja yang sibuk cari uang. Kalau uang bukan untuk pendetanya, uang untuk gereja. Supaya gerejanya tambah besar, punya aset, tempat parkir luas. Uang juga itu, saudara. Bukan kita tidak butuh gedung. Kita perlu gedung, saudara. Tapi kalau kita belum bisa, tidak usah ngotot. Nanti fokusnya uang. Walaupun mungkin uangnya tidak dimakan pendetanya, bukan dimakan pengerjanya, tidak dikorupsi oleh para pelayan Tuhan. Memang juga diberikan untuk gereja. Tetapi bisa meleset, saudara. Karena fokusnya bisa meleset. Saya pernah diberi tanah sekitar 5.000 meter, saudara, di daerah Kelapa Gading, dekat situ. Ini bukan omong kosong, karena yang memberi pasti bisa mendengar khotbah ini. Dia bilang, Pak, ini tanah untuk gereja. Ya, waktu itu 10 tahun yang lalu, kalau tidak salah, atau 8 tahun yang lalu, ya. Saya berkata, Pak, saya tidak bisa membangun karena seringkali uang yang masuk juga uang yang keluar. Tidak kurang tapi pas-pas terus tiap bulan. Saya tidak bisa, Pak, membangun karena uang kami itu, ya saya nggak bilang kurang atau lebih, belum, nggak bisa, itu saja udah. Lalu saya kembalikan itu saya menolak begitu. Dia sempat bilang, kalau tidak salah, sudah enggak apa-apa ganti nama dulu aja. Ganti nama siapa? Ganti nama saya. Nanti pajaknya susah. Kalau nama gereja sudah terima tapi gak dibangun-bangun, jadi tekanan batin juga. Saya sampai hari ini tidak menyesal keputusan itu. Saya hanya kontrak mall lantai 3 dan 5, ya, gedung komersial itu sekitar 11.000 meter. Itu 1 hektar lebih, saudara, untuk gereja dan untuk kampus. Gerejanya harus besar karena yang hadir sekarang sudah sampai 3.600, 3.800. Sampai meluap ke bawah. Saya juga tidak mau, saudara, sibuk mikirin bagaimana punya gedung sendiri. Bagaimana kalau gedung ini kita beli. Jadi aset gereja, aset yayasan. Di dalam yayasan ada nama keluarga. Bisnis kita, kegiatan kita itu membekali saudara menghadapi hari pemecatan. Ya, amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin. Ya, para pelayan Tuhan harus ingat. Jangan takut kalau ini memang pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus membekali jemaat supaya memiliki bekal untuk memasuki hari pemecatan atau kematian. Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan Erastus atau Daniel Ampau. Ini pekerjaan Tuhan. Tetapi harus ingat, yang kita lakukan ini intinya membekali jemaat. Jemaat harus benar-benar menemukan Tuhan.
benar-benar menemukan Tuhan. Jadi saudara jemaat harus nurut apa yang diajarkan di gereja ini. Kalau tidak nurut, saudara tidak berubah, ya percuma. Seperti pasien ke rumah sakit, tidak nurut kepada dokter. Ini saya sudah sampaikan pada pertemuan kapan begitu. Harus nurut. Disuruh berdoa tiap hari, membaca Alkitab dan seterusnya. Harus nurut. Jangan berbuat dosa dan lain sebagainya ya. Harus nurut. Saudara harus mengerti benar apa yang saya katakan ini. Ingat, kita ada dalam perjalanan, kita ada dalam perjalanan kekekalan. Sebenarnya, saudara, sebenarnya, tapi banyak orang tidak mau tahu ya, tidak tahu, tidak mau tahu, tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Sebenarnya, hidup kita itu hanya untuk mempersiapkan bekal kekekalan. Sebenarnya hanya untuk itu. Tapi pasti orang pikir kita lebay ya, berlebihan. Ingat, karena Adam berbuat dosa, manusia pasti mati. Makanya pasti mati. Kapannya tidak tahu. Jadi bayi lahir itu sudah mendapatkan eksekusi hukuman mati. Tuhan berkata, kamu makan buah ini, pada hari itu kamu mati. Mati, saudara. Pada hari itu. Jadi setiap hari itu bisa jadi hari kematian kita. Setiap hari bisa. Bisa. Begitu bayi lahir itu sudah ada eksekusi hukuman mati. Bisa hidup 3 hari, 3 bulan, 3 tahun, 10 tahun, 13 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Nah kalau kita sudah tua-tua begini, ini hukuman matinya sudah dekat. Udah pasti. Tapi herannya banyak orang tua itu tidak mau tahu. Dia pasti mati. Kalau sakit itu berusaha untuk sembuh. Bukan tidak boleh sembuh. Kalau sakit ya tentu berobat, berusaha sembuh. Tetapi lebih dari kesembuhan jasmani, kita orang-orang yang sudah tua ini harus berusaha memiliki bekal. Itu lebih dari sekedar kesehatan tubuhmu. Ada orang-orang yang berkata dengan adanya KKR kesembuhan, Pak Era sudah tidak lagi pada visi dan misinya semula. Itu pikiran yang sangat picik, bodoh. Selalu dibutuhkan kesembuhan untuk mereka yang di luar Kristen atau baru menjadi Kristen dan faktor lain. Saya tetap mengajarkan bahwa yang terutama itu kekekalan. Saudara sakit sembuh, setelah sembuh mau apa? Mati juga kan? Persiapan. Kalau saudara sudah tahu bahwa yang kita tabur kita tuai. Saudara makan sembarangan, pola hidup sembarangan lalu sakit. Saudara malu minta kesembuhan. Yang saudara lakukan itu merubah pola makan, pola hidup, lalu ke dokter. Kalau mau minta kesembuhan boleh. Boleh. Tapi dengan bertanggung jawab merubah pola makan, pola hidup itu, kita
menjadi dewasa. Paham? Tidak berubah, tidak berubah. Tidak berubah. Ini khotbah saya hari ini kan tetap pada visi misi kita kan. Anda sembuh dari sakit lalu setelah sembuh mau apa? Sudah tua, bukan tidak boleh sehat, bukan tidak boleh ke dokter. Boleh, berusahalah untuk umur panjang, bisa bersama keluarga selama mungkin. Tapi ingat loh, mati juga kamu ya. Maka lebih dari kesembuhan fisik itu persiapan kekekalan. Sebab kita akan meninggal semua, kabeh ini mati. Nah setelah itu kita kumpul di surga. Boleh tepuk tangan. Jadi saudara, Gajah Mada Tower lantai 15 dan 16 ini, tempat saudara belajar untuk mendapatkan bekal kekekalan. Ya, ingat ya, jangan sombong. Saudara kalau tidak mau mendengar yang saya katakan menyesal. Orang-orang muda pikir, apa sih? Kamu keburu rusak tidak bisa diperbaiki. Ingat, kamu keburu rusak tidak bisa diperbaiki. Kamu tidak akan pernah bisa bertobat. Ibarat orang sakit itu serosis, pengerasan hati ya. Itu tidak ada lagi obatnya. Seperti yang pernah saya saksikan di luar negeri, kebetulan saya ketemu orang, kenal, lalu saudaranya sakit, saya datang ke rumah sakit, dokter-dokternya sedang kumpul, membahas ini, direkturnya kalau tidak salah dan dokter-dokter lain membahas pasien ini. Lalu kesimpulannya, kalau 20 tahun yang lalu dia menyadari keadaan ini, dia sudah merawat, masih bisa ditolong. Sekarang udah nggak bisa. Dokter sudah angkat tangan. Jadi saudara jangan sampai keburu rusak, sampai tidak bisa diperbaiki. Dan saudara tahu dunia kita yang jahat ini, percepatan menjadi rusak itu lebih tinggi. Kecepatan menjadi rusak lebih tinggi. Lebih mudah orang menjadi rusak. Anak-anak muda itu lebih cepat menjadi rusak. Ya, orang tua tentu juga. Makanya saudara sekalian, kita di sini itu hanya mau mencari bekal. Bekal kekekalan. Karenanya saudara sadari bahwa perjalanan hidup ini perjalanan kekekalan. Ya. Kita pasti mati. Anak-anak muda, jangan berpikir kamu masih panjang, belum tentu. Kalau perang meletus, kalau patahan lempengan bumi sampai ke Jakarta, kan jalan terus tuh. Kalau sampai dia di Jakarta, hancur saudaraku. Kalau Krakatau meletus, patahan itu melingkari Pulau Jawa. Ya, melingkari Pulau Jawa. Begitu para ahli telah menyelidiki dan mendapatkan hasil. Dan ini ahli dunia, saudara. Terus lempengannya itu sepanjang Pulau Jawa itu ada patahan. Jadi pantai utara itu sangat berpotensi tsunami. Sangat berpotensi tsunami. Tapi kalau Krakatau meletus, Jakarta pasti gelap gulita. Bukan ngancam. Kalau perang, sama. Gelap gulita. Bukan ngancam. Lebih baik kita memperhitungkan keadaan terburuk, keadaan the worst, supaya kita berjaga-jaga. Kalaupun tidak ada perang, tidak ada gempa, tidak ada tsunami,
Krakatau tidak meletus. Kematian juga merupakan kiamat kita, saudara. Jadi kita harus benar-benar serius. Katakan amin. Saudara mau serius? Saya tuh khawatir ya, saudara amin di sini. Karena memang disuruh kata amin kan. Amin, amin. Tapi Anda punya lipatan, kalau kertas itu ada lipatan. Nah ini, bekas lipatannya kelihatan nih. Anda tahu nggak? Lihat nggak? Ini ada lipatannya. Ini dibuka begini, kelihatan tuh lipatannya. Nanti bisa menutup lagi. Lipatannya sudah kuat. Cara hidup Bapak Ibu sudah seperti orang lain. Ada lipatan. Begitu. Nanti pulang ke rumah atau keluar dari sini, balik lagi lipatannya. Buktinya apa kalau lipatannya balik? Buktinya saudara tidak berubah. Tidak berubah. Bagaimana kita tahu kita tidak berubah? Saya kasih tahu. Mau dengar? Mau jujur? Mau jujur? Kita itu punya refleks dosa. Refleks dosa. Kakimu diinjak. Anjing. Refleks dosa. Anda lagi berdiri ditabrak, matamu, refleks dosa. Ya. Pria-pria yang matanya tidak disalibkan, lihat cewek cakep yang dibening katanya, langsung tiung, refleks dosa. Ibu-ibu lihat barang bagus, tiung, refleks dosa. Kita bercakap-cakap, mau nunjukin kita ini punya sesuatu atau kita hebat, refleks. Tersinggung, refleks. Marah, refleks. Sampai bohong jadi refleks. Ngerti maksudnya? Ada orang yang refleks. Hanya untuk kepentingan. Udah lama di sini, padahal baru datang. Ya lumayan deh. Refleks. Padahal baru 2 menit. Cuman karena mau nyakitin orang aja. Sudah datang, wah belum datang nih. Ya iya juga baru datang. Temannya duk datang. Hei, udah sampai. Udah lama nunggu. Ya lumayan deh. You bohong. Refleks. Janjian mau ketemuan, saudara lambat-lambat, lalu ditelepon oleh teman-teman yang sudah kumpul. Halo, di mana? Sampai di mana? Di jalan, OTW. OTW dari kamar mandi ke kamar tengah. Refleks. Ibu-ibu atau wanita biasanya ya. Wanita muda jalan, wah banyak cowok nih. Dia mau tunjukin bahwa dia feminin, dia cantik. Yang tadi jalannya begini, lalu berubah. Refleks dia. Nggak salah ya jalan begitu feminin, jalannya mestinya begitu. Bukan begini ya. Itu tomboy namanya. Refleks. Saudara tahu nggak pendeta di mimbar pun punya refleks dosa. Punya kesempatan ngomong apa, wah ini menguntungkan untuk saya. Dia ngomong. Dia bergaya bagaimana. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah jatuh di situ. Berkali-kali. Berulang-ulang. Sudah salah, sadar salah, minta ampun. Besok salah lagi. Minggu depan salah lagi. Buset. Tapi syukur kalau kita sadar, kita salah. Lalu kita berubah, supaya bisa tulus bagaimana. Doa tulus gimana, itu.
Berdoa pun sombong. Waduh ampun ya, manusia itu refleks dosanya. Oh Tuhan, kayak deket gitu. Padahal tiap hari nggak berdoa, nggak mungkin dia dekat. Sok dekat, sok akrab. Oh Tuhan, sungguh-sungguh. Karena dari muda saya di pelayanan, saya ahli di bidangnya. Bidang munafik ini. Oh Tuhan, wah, jadi Tuhannya di Tuhan supaya lebih menggigit doanya. Oh Tuhan, Tuhan, gitu. Saya pernah mengatakan ini berkali-kali ya. Tapi memang ada pendeta-pendeta yang gitu. Tuhan, oh Tuhan, colong-colong. Cun jalanku. Malaikat lihat gini, copet. Dia mau mencuri kemuliaan Tuhan. Apalagi kita di kalangan orang karismatik ya saudara. Nangis itu seperti bahasa urapan. Jadi kalau doa bisa nangis itu urapan. Maka harus belajar bisa membuat frekuensi nangis di dalam jiwanya. Saya tidak ngarang, ini memang dari dulu saya kenal begitu. Akhirnya saya ikut-ikutan. Jadi kalau senior-senior dulu ya, kalau doa itu pagi-pagi ya, doa pagi kan saya ikut. Saya jadi pengerja. Waduh, bukan nggak boleh, boleh. Kadang-kadang getaran kita begitu, tapi jangan getarnya, ketulusannya. Tuhan, dulu. Jadi seperti doa di puncak lagi kedinginan. Di mimbar aja bisa bohong, coba bayangin. Refleks dosa kita itu luar biasa. Betul-betul saudara. Refleks dosa itu. Ini peristiwa minggu lalu saya sudah ceritakan kemarin, tapi saya mau ulangi ya. Saya pergi ke satu hotel mau makan bersama. Bukanya jam 6, saya datang jam setengah 6. Saya tanya nama bookingan. Ada nama ini sudah membuk, ya sudah membuk, sudah booking. Tanya baik-baik gitu loh. Saya Mbak atau Ibu saya lupa. Bookingan apa ada nama ini membooking. Jawabannya bukannya sopan ya. Ini jam 6, belum jam 6, gak boleh. Saya cuma nanya baik-baik. Aduh, saya ini kayak orang kampung yang belum pernah ke hotel. Buset. Tapi saya tetap teduh. Dulu refleks saya cepat sekali. Yang sopan kamu. Bisa gitu. Karena pernah dulu di bandara. Grounding service ya. Di tempat menunggu ya, ruang tunggu. Saya mau tanya, di situ ada sekelompok orang yang waktu itu saya ingat saya mau ke Singapura, ada KKR dari pendeta dari luar negeri. Jadi saya datang dengan 3 orang atau 4 ya. Saya tanya, Mas atau Pak ya saya lupa. Ini on time nggak? Biasanya kan saya ini ya tepat waktu. Dia tuh nggak ngeliat muka saya nulis gini, Pak on time nggak? Dia nulis. Darah saya muncrat, rambut saya berdiri, saya teriak, hei! Saya teriak, kenceng Pak. Saya kan lebih kenceng dari ini. Pokoknya sama. Kamu tahu siapa saya? Ya nggak tahu dia. Kok bikin teka-teki? Untung dia nggak jawab. Siapa ya Pak? Di situ ada orang-orang banyak ngelihat. Dulu saya lumayan keras, kasar, tidak takut orang, berkelahi fisik. Ini bukan ngomong saja, kalau yang
di sini pernah di Petamburan. Kalau orang-orang sebelah itu Pak ngajak berantem, saya turun Pak. Saya serius turun. Saya ajak ribut anak-anak saya kasih besi, saya turun juga Pak. Wah itu Pak, tapi waktu membuat saya berubah. Bukan omong kosong Pak. Huru hara tahun 1998 aja pasti didengarkan. Saya berdiri paling depan. Saya hadang massa. Ada yang bawa golok kok, saya nggak bawa apa-apa. Karena saya kalau ditangkap bawa apa-apa, pendeta lucu bawa golok. Tapi kalau ada apa-apa kan anak bos saya maju dulu. Tapi minimal dengan saya paling depan, mental mereka jadi kuat. Ya, paving block dikumpulin di atas, tinggal nimpa ke bawah karena orang rame-rame mau datang ke Betel. Waduh, di film porno, jalan-jalan, refleks dosa ini. Tadi pagi renungan doa pagi, tempat apa yang paling membuat kau bahagia? Kegiatan apa yang membuat kamu bahagia? Lingkungan bagaimana yang membuat kamu bahagia? Itu berhalamu. Kalau Tuhan menjadi kebahagiaan kita, tempat yang paling membahagiakan kita itu gereja, doa bersama, doa pagi, doa pribadi, kumpul dengan teman-teman atau saudara-saudara yang berbicara tentang Tuhan dan pekerjaannya. Itu nyamannya kita. Kita sudah tidak nyaman lagi bicara dengan orang yang ngomongnya politik, hobi, dan berbagai tema lain. Kalau kita sungguh-sungguh berkemas-kemas, kita akan benar-benar makin hari, makin hidup tidak bercacat, tidak bercela. Yang tadi saya jelaskan dengan kata refleks dosa. Refleks dosa. Sekarang kita jangan. Yuk jaga mulut kita. Bangun pagi sendal kita hilang. Cukup berkata, siapa yang pakai sendal saya ya? Cukup. Jangan begitu bangun lihat sendal hilang. Anjing. Dan memang digigit anjing. Satu kali bangun tidur lagi, kan tahu ternyata anjing suka gigit. Yang satu dibawa, diambil lagi 2. Anjing juga tahu sepasang. Jadi dia tahu ini anjing. Bangun, wah nggak ada. Ini pasti si Pleki ini. Cukup, nggak usah. Anjing. Ternyata dipakai papanya. Jadi papanya yang ngomong saudara ya. Jangan. Refleks dosa itu harus kita hilangkan. Saudara masih banyak refleks dosanya enggak? Oh, yang di sini sudah tidak punya ini, hebat ini. Sudah sucinya luar biasa. Hah? Oh, masih. Coba yang di sini masih ada refleks dosanya enggak? Oke, baru ngaku kan. Saudara nggak ngaku sekarang, nanti di sana juga mesti ngaku loh. Anda nggak bisa pura-pura, apa ya? Malaikat bilang, gua tabok loh. Orang kamu tiap hari bikin dosa. Malaikat disuruh Tuhan menyertai saudara sampai stres. Kalau boleh ngomong, malaikat berkata, Tuhan aku tidak mau menyertai orang ini. Mulutnya nggak tahan. Enak aku menyertai Pak Santo. Begitu loh kira-kira. Pak Santo senang ya disertai malaikat kan? Ya. Dan malaikat senang kan menyertai Pak Santo juga. Nah, itu dia. Amin. Gitu, bintang begitu ya. Senang disertai malaikat ya. Amin. Dan malaikatnya senang nggak? Itu masalahnya. Kamu hati-hati dan ketawa-ketawa. Kamu ketawa-ketawa, tapi Tuhan tahu isi hatimu. Ya. Yuk kita berubah. Yuk kita berubah.
Kita ke gereja ini untuk mencari bekal Tuhan. Makanya saudara harus datang. Datang sebanyak mungkin ada acara di sini. Usahakan onsite. Kalau online, saudara, kalau online seringkali fokus kita tidak bisa tertuju kepada pemberitaan firman maupun kebaktian. Ya. Saya akan datang sebanyak mungkin. Ini gereja kita. Saudara harus mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang dekat saya. Walaupun tidak pernah ke gereja, Pak, sini Pak. Jarang atau nggak pernah. Dia tetap kirim duit untuk Pak Apau. Untuk gereja ini bukan Pak Apau, maaf. Dia bilang, Pak Eras, saya sudah kirim ya ke GSKI Gajah Mada. Aduh, terima kasih gitu. Orang jauh yang nggak pernah kebaktian aja kirim duit ya Pak. Apalagi saudara. Saudara, uang itu bukan untuk saya. Pak Apau, Pak Santo, bendahara tidak boleh mengirim uang seperak pun untuk saya. Karena saya sudah ada, sudah punya. Saya datang untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, menasehati saudara, karena saya sudah digaji di langit baru, bumi baru. Disediakan bagi saya. Hari ini kita perjamuan kudus. Saudara yang mulutnya kotor, pikirannya masih jorok, Anda bertobat. Kalau Anda masih main judi, Anda pasti masuk neraka. Yang main pukul istri KDRT, engkau pasti masuk neraka kalau tidak bertobat. Ibu-ibu yang mulutnya bengis, kejam, bertobat Bu. Mulutmu mesti diplester. Diplester dalam nama Yesus, bukan pakai plester hitam. Batinmu yang memplester. Amin. Mungkin ada laki-laki di sini yang masih suka wanita lain, udah punya istri. Kok pacaran lagi sudah punya istri? Pasti kau masuk neraka kalau tidak bertobat. Hari ini kita bertobat. Saudara tidak bisa memiliki bekal Tuhan kalau masih hidup di dalam dosa. Amin.